Berdasarkan hasil amatan survei KSA di bulan Juli 2025 ini, realisasi luas panen jagung pada Juli 2025 adalah 0,25 juta hektar. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Juli 2024 yang seluas 0,23 juta hektar. Nah, kemudian berdasarkan hasil amatan Juli 2025, potensi luas panen jagung sepanjang Agustus hingga Oktober 2025 diperkirakan mencapai 0,60 juta hektar atau mengalami penurunan sebesar 0,14 juta hektar atau 19,34% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sehingga dengan demikian, total luas panen jagung pipilan sepanjang Januari hingga Oktober 2025 diperkirakan seluas 2,35 juta hektar atau mengalami peningkatan sebesar 0,10 juta hektar atau 4,25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, sebagai catatan, potensi luas panen ini sudah termasuk tanaman jagung yang akan dipanen bukan untuk dipipil. Misalnya yang dipanen muda atau yang dipanen untuk hijauan pakan ternak. Dan yang kedua, angka realisasi bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dibandingkan dengan angka potensinya. Jadi bergantung pada kondisi petanaman jagung sepanjang Mei hingga Juli tahun ini. Kemudian dari realisasi panen pada Juli 2025, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada Juli 2025 ini diperkirakan mencapai 1,46 juta ton, di mana lebih tinggi dibandingkan Juli 2024 yang sebesar 1,36 juta ton. Berdasarkan hasil amatan Juli 2025, potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang Agustus hingga Oktober 2025 diperkirakan sebesar 3,62 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,96 juta ton atau 20,87% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sehingga dengan demikian, total produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang Januari hingga Oktober 2025 diperkirakan sebanyak 13,60 juta ton atau mengalami peningkatan sebanyak 0,52 juta ton atau 3,98% dibandingkan dengan Januari hingga Oktober 2024. Nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2025 tercatat sebesar 123,57 atau naik 0,76% dibandingkan dengan Juli 2025. Peningkatan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 0,84%, sementara indeks harga yang dibayarkan petani atau IB naik sebesar 0,08%. Komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani nasional adalah gabah, kelapa sawit, jagung, dan juga bawang merah. Kemudian jika kita lihat berdasarkan subsektornya, maka subsektor yang mengalami peningkatan NTP tertinggi adalah subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan ini mengalami peningkatan NTP sebesar 2,40% dan hal ini terjadi karena IT naik sebesar 2,31%, sementara IB turun sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan IT untuk subsektor tanaman pangan ini adalah gabah, jagung, ketela rambat, dan kacang hijau. Berikutnya untuk nilai tukar nelayan mengalami peningkatan sebesar 0,77%. Hal ini karena IT naik sebesar 0,87%,
lebih tinggi dibandingkan kenaikan IB yang sebesar 0,10%. Dan komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan IT untuk subsektor nilai tukar nelayan ini adalah tongkol, cakalang, kembung atau kombong atau sumbo, dan juga selar. Berikutnya adalah rata-rata harga beras baik di tingkat penggilingan, grosir, serta eceran. Yang pertama, rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan Agustus 2025 tercatat secara total naik 1,87% secara mantuman dan naik sebesar 6,15% secara year on year. Jika kita pilih menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 2,32% secara mantuman atau naik 5,77% secara year on year. Dan beras medium naik 1,46% secara mantuman, serta naik 6,58% secara year on year. Selanjutnya, untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada bulan Agustus 2025, yang pertama untuk tingkat grosir, terjadi inflasi sebesar 0,64% secara mantuman dan terjadi inflasi sebesar 5,56% secara year on year. Kemudian di tingkat eceran, terjadi inflasi sebesar 0,73% secara mantuman dan terjadi inflasi sebesar 4,24% secara year on year. Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Berikutnya untuk selanjutnya saya sampaikan perkembangan luas panen dan produksi padi atau beras berdasarkan hasil amatan survei kerangka sampel area atau KSA untuk kondisi bulan Juli 2025. Pertama, akan saya awali dengan memberikan gambaran mengenai analisis dan prediksi curah hujan bulanan sepanjang Juli hingga Oktober 2025 yang berdampak pada kondisi pertanaman padi sepanjang Juli hingga Oktober 2025. Yang pertama, berdasarkan analisis prediksi BMKG, sepanjang Juli hingga Oktober 2025, secara umum, curah hujan di seluruh wilayah Indonesia berada pada kriteria rendah hingga menengah, yakni ini terjadi di sebagian besar Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusra, kemudian Kalimantan, dan juga Sulawesi. Namun demikian, juga terdapat wilayah dengan perkiraan curah hujan kriteria tinggi hingga sangat tinggi, yaitu di sebagian besar Papua dan juga Maluku. Nah, tinggi rendahnya curah hujan ini dapat mempengaruhi budidaya tanaman padi di setiap wilayahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi atau status data yang akan dirilis pada hari ini. Yang pertama adalah untuk luas panen. Data Januari sampai Juli 2025 merupakan angka tetap ya untuk hasil amatan KSA setiap bulan yang bersesuaian. Kemudian data Agustus hingga Oktober 2025 merupakan angka potensi hasil amatan KSA Juli 2025. Kemudian untuk produktivitas, data periode Januari sampai April 2025 ini merupakan angka tetap yang bersumber dari hasil ubinan Supron 1 tahun 2025. Kemudian pada Mei sampai Oktober 2025, statusnya masih angka sementara karena menggunakan rata-rata hasil ubinan Supron yang sama 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 hingga 2024.
Dengan demikian, produksi yang merupakan perkalian luas panen dan produktivitas akan mengikuti status masing-masing ya. Jadi yang pertama, angka tetap ada pada Januari hingga April 2025, kemudian angka sementara adalah untuk bulan Mei dan Juli 2025, kemudian angka potensi untuk bulan Agustus hingga Oktober 2025. Angka sementara dan potensi akan berubah menjadi angka tetap pada rilis-rilis selanjutnya.